Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Endi Kuswantoro, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Trenggalek, kali ini dalam aksi nyata 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Pada video ini menayangkan tahapan observasi kelas, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Bu Rahma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Edi. Ya, ketemu lagi Bu Rahma. Jadi gini Bu Rahma, saya di sini akan memberikan observasi. Jadi observasi sebelum Bu Rahma akan melaksanakan pembelajaran di kelas. Bu Rahma kapan bisa melaksanakan pembelajaran nanti? Untuk pembelajarannya mungkin bisa dilakukan pada tanggal 16 Mei, Pak. Hari Selasa. 16 Mei nggih, Bu Rahma. Berarti bulan depan nggih. Iya. Kemudian mata pelajaran apa Bu Rahma yang Bu Rahma mau ajarkan? Untuk mata pelajarannya itu konsentrasi keahlian di kafe. Oh, konsentrasi kalian di kafe. Untuk capaian pembelajarannya nanti apa? Capaian pembelajarannya itu proses produksi desain, Pak. Tapi materinya masuk ke pembuatan cover buku. Oh, nggih. Untuk kelas yang akan Ibu Rahma ajar itu kelas apa Bu? Kelas 11 di kafe 2. Kelas 2. Kemudian untuk jamnya, jam ngajarnya? Jam ngajarnya dari jam ke-6 sampai jam ke-10. Jam ke-6 sampai jam ke-10. Oke, Bu Rahma. Jadi harapannya nanti pelaksanaan observasi ini nanti akan berjalan lancar ya Bu Rahma. Jadi tantangan ataupun kekurangan yang ada dalam pembelajaran nanti bisa diselesaikan, dan supaya peningkatan pembelajaran dan kompetensi Bu Rahma nanti bisa meningkat. Harapannya seperti itu Bu Rahma. Baik Bu Rahma, untuk tujuan pembelajaran nanti itu apa? Untuk tujuan pembelajarannya, materinya kan masuk ke pembuatan cover buku ya Pak. Yeah. Jadi tujuan pembelajarannya itu peserta didik dapat membuat cover buku sebagaimana yang biasa diterapkan di industri. Kemudian mereka bisa mengambil gambar yang nantinya bakalan istilahnya ditempel di desainnya itu. Terus kemudian mereka bisa bekerja sama dalam membuat sebuah cover buku sesuai dengan minatnya mereka. Karena rencananya akan saya bentuk tim begitu Pak. Timnya itu nanti ada yang bisa desain, ada yang bisa fotografi. Oh gitu ya, bagus sekali Bu Rahma. Jadi Bu Rahma ini nanti rencananya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi gitu. Jadi pembelajaran ini nanti akan memberikan materi sesuai dengan minat siswa ya. Jadi berdasarkan minat siswa masing-masing. Di sini tujuan pembelajarannya adalah membuat cover buku sesuai dengan industri gitu. Jadi nanti anak dibagi beberapa kelompok, ada yang suka foto dan ada yang suka desain. Oke, bagus sekali. Kemudian kira-kira Bu Rahma dalam pembelajaran nanti itu area apa saja yang ingin Bu Rahma kembangkan atau yang hendak dicapai Bu Rahma nanti itu seperti apa? Kalau yang ingin dicapai itu yang pertama adalah kemampuan dari minatnya mereka sendiri Pak. Untuk yang bagian foto, jadi mereka harus setidaknya mereka sudah paham bagaimana cara memoto yang baik, angle yang mereka ambil. Kemudian untuk yang desain, mereka bisa menerapkan prinsip desain yang sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian mereka juga dapat bekerja secara tim, di mana mereka harus memanajemen timnya sendiri dan diri mereka masing-masing. Jadi artinya bagaimana caranya siswa itu enjoy dengan apa yang akan dikerjakan, ngoten nggih. Jadi kalau yang moto biar juga secara maksimal bisa menerapkan materi-materi yang sudah diajarkan sehingga gambar yang dihasilkan itu bisa baik, ngoten nggih. Terus kemudian yang desain juga seperti itu bisa enjoy, ngoten nggih. Berarti ya. Oke, baik. Bagus sekali Bu Rahma. Jadi dari tujuan pembelajaran dan
pengembangan yang hendak dicapai, kemudian strategi untuk yang disiapkan, strategi yang disiapkan dalam pembelajaran itu apa saja? Untuk strateginya, saya insya Allah bakal menerapkan tim learning, Pak. Jadi pembelajarannya secara tim, namun mereka dikasih tugas untuk project. Jadi metodenya project based learning gitu. Untuk strateginya saya akan menunjukkan terlebih dahulu contohnya membuat cover buku seperti apa, ukurannya seberapa, terus nanti apa yang boleh dimasukkan dalam cover buku, dan tentunya saya akan menyiapkan LKPD untuk mereka biar mereka bisa lebih mudah untuk mengerjakan tugas cover buku tersebut. Baik, Bu Rahma, bagus sekali strateginya. Jadi Bu Rahma sudah menyiapkan apa saja metode pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti, kemudian LKPD-nya juga sudah disiapkan, ya. Bagaimana supaya nanti itu pembelajarannya itu lancar, kemudian anak juga mengerti apa yang akan dikerjakan. Oke, Bu Rahma, mungkin untuk pra observasi ini sudah selesai, Bu Rahma. Yang jenengan sampaikan tadi saya kira sudah lengkap, sudah bagus. Saya kira juga sudah siap, ya, Bu Rahma, untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran nanti. Mudah-mudahan nanti lancar, ya. Jadi nanti itu pembelajaran yang Bu Rahma laksanakan nanti setidaknya berbeda dengan pembelajaran yang sebelumnya, karena di sini memang persiapannya sudah matang, kemudian area pengembangannya juga sudah jelas apa yang harus dikembangkan. Ngoten nggih, Bu Rahma, nanti untuk selanjutnya dilaksanakan evaluasi selanjutnya nanti akan dilaksanakan pada saat pasca observasi kelas. Itu nggih, Bu Rahma, terima kasih berkenan sudah diobservasi, nggih. Nanti mudah-mudahan lancar. Baik, saya mulai dulu ya, Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran saya, silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Dosa bergerak. Doa dimulai. Selesai. Bagaimana kabar hari ini? Saya mulai absen dulu ya. Fikri, Hadir. Hanifah, kok kalian kelihatannya cemburu? Kita mencoba untuk mengecek seberapa seberapa emosi kalian hari ini. Jadi apakah kalian senang, apakah kalian sedih, apakah kalian galau, terus apakah kalian bersemangat untuk mengikuti pelajaran ini. Saya berikan K1 ini, nanti kalian membuat gambar ekspresi atau ditulis misalkan senang dulu senang, sedih ditulis sedih gitu ya. Terus nanti kalau sudah silakan ditempelkan di papan tulis. Tidak perlu dikasih identitas. Versinya kalian saat ini atau pakai gambar emoticon ya. Cita-cita diriku. Sebenarnya apa ya? Masih.
Sedih sekali. Jangan sedih sekali. Oi, siapa? Kita BK lagi. Sedih sekali, biasa saja, tidak ada ekspresi. Senang, sedikit senang, happy, ayam, lemas, bad mood. Wah, ada yang bad mood ini. Kenapa bad mood? Dia kalau Oke, untuk ekspresi hari ini sudah apa ya? Kalian sudah tahu, sudah bisa menerangkan dengan ekspresinya masing-masing. Ada ekspresi lemas, terus ada happy, ada sedikit senang. Kalian bisa menuangkan di sini. Nah, untuk selanjutnya, mari kita belajar tentang cover buku. Sebelumnya, kalian sudah tahu apa itu cover buku? Tahu. Tahu? Silakan yang tahu. Cover buku adalah sebuah tas yang melindungi buku. Buat saya melindungi buku. Untuk yang lain, ada jawaban yang lain? Silakan. Sampul buku. Oke, isinya apa saja? Seperti judul, Jul, gambar, dan ringkasan isi buku. notis. Kemudian kalian menjawab dari pertanyaan yang ada di situ. Cover buku adalah sampul buku. Tujuannya untuk melindungi buku. Nah, jadi ini adalah buku ya. Ini adalah buku dengan ketebalan yang berbeda. Nah, di dalam buku ini pasti ada lembaran-lembaran yang dijadikan satu sehingga disebut sebagai buku. Betul. Nah, di buku ini biar lembaran-lembarannya tidak terpisah dan tercecer, maka dia harus digabungkan menjadi satu dengan cover bukunya ini. Nah, jadi apa ya artinya dijilid ya? Nah, cover buku ini tampilannya seperti ini. Dia ada tampilan bagian depan, kemudian bagian samping, dan juga bagian belakang. Terlihat? Nah, dari dua buku ini pasti ada perbedaan, baik dari warnanya, temanya, maupun judulnya, benar? Ya. Nah, dari buku yang satu, ini adalah buku untuk membuat Adobe Flash. Nah, di mana di atasnya sini terdapat gambar yang menunjukkan bahwa buku ini isinya adalah Adobe Flash. Kemudian tertera juga judul dari isian yang ada di buku ini. Nah, untuk yang bagian belakang itu biasanya dikasih ringkasan, ya. Jadi ringkasan yang ada di dalam buku ini. Kalau di sini ditulisnya pembahasannya mencakup membuat technicollision, membuat health bar dan sebagainya. Tapi untuk yang di buku informatika ini itu beda. Kalau di bagian depan dia ada gambar iPad, di mana orang-orang sedang melakukan Zoom. Nah, terlihat? Ya. Karena ini buku paket juga, biasanya dikasih identitas kelas dan instansinya, SMA, SMK juga. Nah, sekolah. Terus dikasih juga penerbit yang namanya cover buku, itu pasti ada penerbitnya siapa. Biasanya seperti itu. Nah, untuk yang belakang, biasanya ini yang di informatika ini isinya adalah pembagian dari kurikulum yang dipelajari dalam informatika. Gitu ya. Nah, jadi isiannya berbeda.
antara depan dan juga belakang. Untuk yang samping itu silahkan divariasikan. Kalau misalkan kalian membuat desain itu yang bagian samping kalian bisa mencantumkan misalkan SMK atau MAK kelas 10, kemudian penulisnya siapa, Andi Novianto misalkan, terus penerbitnya siapa, judulnya apa, itu bisa dicantumkan di bagian samping. Kemarin kalian sudah belajar membuat desain cover CD kan? Nah, itu hampir sama dengan desain cover CD, tapi bedanya kalau cover CD itu tidak selengkap dan sedetail yang ada di cover buku, gitu ya. Nah, untuk tugas kali ini silahkan kalian membentuk kelompok. Kalian jumlahnya ada berapa orang? 35. Orangnya ada 35. Nah, dibagi menjadi 7 kelompok. Berarti satu kelompok ada berapa orang? Nah, silahkan dibagi dulu 5 kelompok. Nah, ini nanti saya pengennya ada yang bertugas sebagai, bukan begitu maksudnya gini. Dalam satu kelompok ini saya ingin kalian terdapat 2 minat ya yang tergabung dalam satu kelompok. Yang pertama adalah minatnya di bagian desain, yang kedua adalah minat yang di bagian fotografi ya. Jadi silahkan dibentuk kelompok sesuai dengan minatnya kalian masing-masing, dimulai dari sekarang. Di sini saya akan menjelaskan desainer grafis. Kemudian kalian mempunyai klien yang membutuhkan pesanan desain cover buku tentang jurusan kompetensi di instansi pendidikan. Desain cover bukunya mempunyai komposisi yang menarik dan desain cover yang persuasif sehingga menarik orang untuk melihat dan membaca buku tersebut. Nah, jadi kalian itu umpamakan kalian mendapat seorang klien, misalkan kliennya adalah saya, terus saya itu ingin istilahnya pesan ke kalian, minta tolong untuk dibuatkan desain cover buku Mbak, Mas, minta tolong saya dibantu. Nah, kalian dalam satu tim itu harus berunding. Siapakah yang ingin, siapakah yang bagian desain, siapakah yang bagian foto, begitu ya. Terus saya pengennya desainnya itu tentang jurusan kompetensi di instansi pendidikan. Jadi nanti kalian harus membuat sesuai dengan permintaan klien. Tidak boleh sesuai dengan keinginan kalian sendiri. Ya. Stepnya untuk mengambil gambar, bagi yang minat fotografi dalam satu kelompok harus ada yang mengambil gambar. Kemudian yang tetap stay di sini adalah bagian desain, ya. Jadi nanti yang bagian desain itu harus merancang dulu bagaimana desain itu biar terlihat menarik, kemudian bahannya apa saja, ukurannya berapa dan sebagainya. Nanti yang bagian desain itu harus tetap stay di sini, tapi yang bagian foto harus ke jurusan-jurusan yang ada di SMK 1 ini untuk prakteknya foto. Sekalian minta izin juga di sana, Bapak, Ibu, saya ingin ngefoto, gitu ya. Oke, silakan mengambil kamera satu-satu. Memorinya atau tidak? Oke, sudah. Oke,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil dari cover buku yang telah kami buat. Kami kebagian ke jurusan TPR. Di sini terdapat judulnya yaitu Teknik Pemesinan. Kemudian belakangnya terdapat visi dan misinya. Untuk fotografi, objek yang saya ambil adalah salah satu seorang mahasiswa TTM yang sedang melas. Tata letak fotonya kita letakkan di bagian samping depan, dan yang di belakang merupakan foto suasana dari pembelajaran praktek pengelasan di bengkel teknik pemesinan. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, kami tutup. Saya mau bertanya, apa nggak ditambah kondimen seperti logo SMK apa lainnya? Masih. Baik, jadi akan saya jawab pertanyaan dari Herlambang. Mengapa saya tidak menaruh logo SMK sebagai penunjang di desain buku tersebut? Karena di sini sudah ada identitas dari sekolah, yaitu di sini ada tulisan SMKN 1 Trenggalek. Oke, dari desainnya itu sudah bagus ya. Tapi ada satu yang menurut saya masih kurang. Tadi kata temanmu itu adalah logo. Tidak ada logo SMK sebagai identitas dari jurusan tersebut. Kemudian selain logo itu ada tulisannya misalkan SMKN 1 Trenggalek gitu. Jadi kalau dilihat dari depan ya, orang-orang kan yang melihatnya pertama kali kan bagian depan, teknik pemesinan. Nah, teknik pemesinan ini di SMK atau di industri. Jadi nanti yang membaca itu bingung. Ini kok tulisannya kok teknik pemesinan, lah ini teknik pemesinannya SMK Boyolangu atau SMK Selamburenan, nah itu kan tidak ada identitasnya toh. Nah, ketika dia membuka bagian samping, itu baru ada identitasnya. Itu menurut saya kurang istilahnya kurang sesuai, karena yang paling harus ditunjukkan terlebih dahulu adalah cover bagian depan ya. Jadi kalau misalkan tulisannya adalah teknik pemesinan, paling enggak di bagian bawahnya itu ada tulisannya SMKN 1 Trenggalek sebagai identitas bahwa teknik pemesinan ini yang dimaksud dalam buku ini adalah dari SMKN 1 Trenggalek. Gitu. Baru yang sampai misalkan dikasih itu tidak apa-apa. Begitu ya pokoknya Ika. Ya Bu. Terima kasih dari kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, karena kalian sudah mengerjakan
menjalankan tugas dengan baik, sudah presentasi juga. Beri aplaus untuk diri kalian masing-masing. Nah, dari materi ini yang ingin saya simpulkan adalah tentang desain cover buku ya. Dari desain punya kalian tadi yang sudah dijelaskan sama teman-temanmu, itu sudah bagus-bagus desainnya, sudah fotonya juga sudah sesuai dengan jurusan yang ingin dibahas. Nah, ada beberapa hal yang harus diingat bahwa di dalam cover buku, misalkan kalian di pesan adalah SMK Satu Trenggalek, itu paling tidak cantumkan logonya sebagai identitas dari pemesan, gitu ya. Kemudian identitasnya dari penerbitnya dan sebagainya itu sudah banyak yang tercantum tadi, sudah saya lihat. Nah, itu sudah cukup bagus. Dan nanti semoga kedepannya kalian bisa lebih baik lagi dalam membuat desain cover buku, dan semoga kalian juga semakin bisa apa ya istilahnya. Tadi kan kalian sudah dibagi mana yang suka desain, mana yang suka foto. Nah, itu semoga kalian semakin bisa mengasah dari minat dan passion kalian masing-masing. Dari desainnya kalian harus mengembangkan lagi apa yang perlu kalian evaluasi dari diri kalian masing-masing. Kemudian untuk fotonya, fotografinya kalian harus belajar lagi. Misalnya, oh ternyata pengambilan saya terlalu gelap, jadi ketika editingnya saya harus berusaha maksimal untuk menerangkan pencahayaan dari gambarnya dan sebagainya. Silahkan dievaluasi dan ditingkatkan lagi. Semoga ilmu ini bermanfaat ya. Sebelum saya tutup, kiranya saya ingin bertanya, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Tentang fotografi, tentang membuat cover buku, dan tata caranya juga agar tidak sembarangan membuat covernya. Oke, terima dulu. Oke, yang nomor 2 adalah apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran kali ini? Memotret, terus mendesain. Dari memotret kira-kira apa yang kalian sukai? Kenapa kok suka memotret? Puas dengan hasilnya. Selalu puas dengan hasilnya. Oke, terus yang lain, yang desain, kenapa suka dengan desainnya hari ini? Apakah sudah puas dengan hasil yang sudah diterapkan, Mika? Belum. Oh, berarti kamu belum puas dengan desainmu hari ini. Oke, masih perlu belajar lagi, tingkatkan lagi. Kemudian saya ingin bertanya lagi, apa yang belum kalian pahami dari pembelajaran hari ini? Pemilihan warna. Pemilihan warna, oke. Terus apa lagi? Layout, oke. Terus? Apa lagi? Bagian apa saja yang perlu dicantumkan? Ya. Oke. Nah, untuk bagian pewarnaan itu biasanya disesuaikan dengan warna khas dari jurusan masing-masing ya. Jadi nggak usah bingung. Misalkan di kafe kita pakainya warna oranye. Nah, pakai yang sedikit mendominasi dengan warna oranye atau yang mirip-mirip dengan warna oranye. Kemudian misalkan HP warnanya identik dengan warna hijau. Warna hijau, jadi silakan menggunakan warna hijau terus dikombinasi dengan warna gelap, jangan lupa. Kemudian yang lainnya misalkan kayak mesin pakainya warna merah. Nah ini sudah dikombinasi dengan warna sedikit kecoklatan dan sebagainya. Kemudian apalagi untuk identitas tadi sudah dibahas temanmu yang awal, identitas apa saja, unsur apa saja yang perlu di dalam
desain cover buku ya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mereview ulang dari materi yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Pertemuan-pertemuan sebelumnya sampai ke yang desain cover. Oke, untuk hari ini terima kasih. Silakan dipimpin untuk berdoa dulu. Oke, untuk pembelajaran hari ini terima kasih kalian sudah melaksanakan dengan baik. Sebelum mengakhiri pembelajaran saya hari ini, silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Doa siap. Dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rahma, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ketemu lagi ya. Iya. Bu Rahma, jadi hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi kelas. Jadi ini adalah serangkaian dari kegiatan yang sudah kita lakukan kemarin di kelas, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Betul nggih, Bu Rahma? Baik, nanti saya akan kita ngobrol-ngobrol santai saja. Jadi kita akan mengupas apa yang sudah dilaksanakan Bu Rahma di kelas. Nanti kendalanya apa, terus dan lain-lain sebagainya. Rencana sampai dengan rencana tindak lanjut. Baik Bu Rahma, dari hasil pembelajaran di kelas kemarin, tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran apa Bu Rahma? Tujuannya itu siswa dapat membuat cover buku dengan baik dan benar. Kemudian siswa dapat mengambil objek yang nantinya akan digunakan untuk cover buku tersebut sesuai dengan angle yang mereka butuhkan. Oh gitu. Baik, bagus sekali Bu Rahma. Kira-kira dari apa yang Bu Rahma laksanakan kemarin di kelas itu apakah sudah mencapai target yang diharapkan? Kalau dikatakan mencapai target itu belum 100% ya Pak, masih sekitar 75%. Oh gitu, jadi Bu Rahma menyatakan bahwa dari pembelajaran yang diharapkan kemarin itu masih belum mencapai 100%. Kira-kira kalau misalkan diskalakan dari skala 1 sampai 10 itu di angka berapa? 7,5. 7,5. Oke, enggak apa-apa, 7,5 sudah bagus. Kalau misalkan di rentan nilai gitu itu sudah baik. Sudah baik kalau dinilai. Baik Bu Rahma, bagus sekali. Bu Rahma sudah bisa mengukur skala dari capaian yang sudah dilaksanakan kemarin. Kira-kira Bu Rahma untuk mencapai harapan berapa, skala berapa nanti untuk bisa dilaksanakan di pertemuan selanjutnya? Dimaksimalkan ke angka berapa? Kalau maksimalnya kalau bisa itu nggih 8,5 atau 9 menurut Pak. Oh, berarti sampai 8 atau 9 nih Bu Rahma. Nah, untuk mencapai kira-kira kurangnya di mana Bu Rahma untuk mencapai itu tuh kendalanya yang dihadapi itu apa kemarin pada waktu pembelajaran? Untuk kendala itu lebih ke sarana ya Pak, seperti kamera. Jadi ketika anak-anak itu dibagi kelompok antara desain dengan fotografi, terus dari yang fotografi itu mereka hanya mengandalkan satu anak untuk mengambil fotonya. Mereka berangkat bareng, tapi ternyata untuk pengambilan fotonya itu hanya dari satu anak karena keterbatasan dari kameranya itu. Dia hanya bisa mengambil beberapa saja. Dan untuk desainnya itu lebih ke penggunaan komputernya. Untuk komputernya itu masih banyak yang tidak bisa dipakai untuk
searching, karena untuk desainnya kan kemarin ada yang langsung mendesain di Corel gitu, terus yang satunya itu mencari seperti elemen-elemen yang dibutuhkan seperti itu. Oke, baik. Berarti kendala di sini adalah sarana prasarana yang kurang memadai untuk ini ya. Jadi, tapi meskipun seperti itu, namanya kita guru kan harus bisa memaksimalkan gitu. Nah, kira-kira ada kendala lain nggak yang menghambat dalam proses pengambilan gambar, misalkan di tempat apa namanya pengambilan objek itu ada kendala nggak? Kalau kendala pada saat pengambilan objek itu lebih ke apa ya Pak? Ketika di jurusan tersebut itu ada yang praktek, tapi tidak sesuai dengan yang diharapkan sama si fotografernya. Oh iya, baik. Jadi ada beberapa kendala nih. Jadi yang pertama Bu Rama tadi menginformasikan bahwa kendala sarana prasarana yang kurang memadai dengan jumlah siswa. Kemudian yang kedua adalah keadaan pada waktu pengambilan objek itu terkadang tidak sesuai yang diharapkan. Itu natural Bu Rama. Jadi terkadang memang harus momennya harus pas nih untuk pengambilan gambar yang bagus. Baik, sudah bisa menyatakan apa namanya hambatan ataupun kira-kira tantangan. Apa rencana tindak lanjut untuk bisa solusi atau untuk memperbaiki kendala-kendala itu apa? Misalkan sarana tadi. Kalau untuk sarana mungkin akan dianggarkan lagi terkait dengan kameranya itu Pak. Iya. Ada semester ke depan. Baik, jadi untuk sarana dianggarkan kembali nggih. Selagi kita masih ada pos untuk pengadaan alat, jadi bisa nanti untuk mencukupi kebutuhan praktek anak. Nah, kemudian untuk kendala yang kedua terkait dengan pengambilan gambar yang tidak sesuai tadi, apa yang bisa dilakukan? Lebih mengasah dari kemampuannya anak. Kalau mengambil gambar itu meskipun momennya kurang tepat, kan yang penting mereka dari sisi angle-nya, terus kemudian teknik pengambilan gambarnya seperti apa, mungkin mereka bisa lebih paham lagi. Baik, bagus sekali Bu Rama. Bu Rama sudah bisa menjelaskan mulai dari skala, kemudian kendala atau tantangan, setelah itu rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan. Oke, baik Bu Rama, bagus sekali. Sekarang mungkin yang terakhir ya Bu Rama, apa yang bisa disimpulkan dari kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Rama laksanakan? Untuk pembelajaran yang kemarin itu dapat melihat bagaimana minat siswa, di mana yang bisa fotografi, kemudian desain. Jadi mereka bisa berkolaborasi untuk membuat sebuah cover buku yang sesuai dengan jurusan yang mereka ambil. Baik. Terima kasih Bu Rama. Saya kira untuk pasca observasi ini sudah cukup. Hasilnya juga sudah lumayan bagus nih Bu Rama. Harapannya nanti setelah adanya pasca observasi ini, kemudian ada rencana tindak lanjut untuk pembelajaran Bu Rama yang akan dilaksanakan di pertemuan berikutnya akan lebih baik. Terima kasih Bu Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.